Bab 2. Berpikir komputasional. Pengurutan, sorting, tumpukan, stack, dan antrean, QW. Fase E. Tujuan pembelajaran. A. Siswa memahami beberapa algoritma proses sorting, tumpukan dan antrean. B. Siswa mampu menerapkan strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien dalam proses sorting. C. Siswa memahami konsep struktur data stack dan QW serta operasi-operasi yang dapat dikenakan pada struktur data tersebut. D. Siswa mampu mengenali pemanfaatan stack dan QW dalam persoalan sehari-hari. B. Pengurutan, sorting. Saat merapikan sesuatu, misalnya koleksi buku, kita menyusun buku tersebut dengan menggunakan suatu aturan. Misalnya, jika kita memiliki koleksi buku cerita berseri, kemungkinan besar kita akan menyusunnya secara berurut dari volume pertama hingga volume yang terbaru. Atau, ketika sedang berbaris, kita diminta untuk membentuk barisan berdasarkan tinggi badan. Hal-hal tersebut merupakan sebuah proses pengurutan atau sorting. Proses pengurutan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program komputer atau aplikasi yang sering kita gunakan. Pada aktivitas ini, kita akan melihat bagaimana proses pengurutan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi. Terdapat beberapa teknik, algoritma, untuk melakukan pengurutan seperti bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. Pada kegiatan kali ini kita akan mempelajari 3 teknik dalam melakukan pengurutan, yaitu 1. Bubble sort, 2. Insertion sort, 3. Selection sort. Bubble sort adalah algoritma dasar untuk menyusun deretan angka atau elemen lain dalam urutan yang benar. Bubble sort bekerja dengan memeriksa setiap rangkaian elemen yang berdekatan dalam string, dari kiri ke kanan. Intinya algoritma ini mengubah posisi yang tidak berurutan. Contoh bubble sort ialah membandingkan angka X dengan angka terdekat Y. Jika X lebih tinggi daripada Y, keduanya ditukar kemudian algoritma dimulai kembali. Pertukaran itu dilakukan berulang hingga seluruh rentang angka disortir sesuai urutan yang diinginkan. Bubble sort ascending. Teknik pengurutan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Langkah pertama adalah membandingkan apakah 7 lebih kecil dari 4. Jika tidak, maka posisi tetap. Selanjutnya, bandingkan apakah 1 lebih kecil dari 7. Jika iya, maka posisi 7 ditukar dengan 1. Kemudian bandingkan lagi apakah 2 lebih kecil dari 7. Karena jawabannya iya, maka posisi 7 ditukar dengan 2. Selanjutnya bandingkan apakah 9 lebih kecil dari 7. Karena tidak, maka posisi tetap. Lalu bandingkan apakah 5 lebih kecil dari 9. Karena iya, maka posisi 9 ditukar dengan 5. Karena sudah di ujung data, maka perbandingan data dimulai dari awal lagi. Bandingkan apakah 1 lebih kecil dari 4. Karena iya, maka posisi 4 ditukar dengan 1. Lalu bandingkan lagi apakah 2 lebih kecil dari 4. Karena iya, maka posisi 4 ditukar dengan 2. Selanjutnya, bandingkan apakah 7 lebih kecil dari 4. Karena tidak, maka posisi tetap. Kemudian bandingkan apakah 5 lebih kecil dari 7. Karena iya, maka posisi 7 ditukar dengan 5.
bandingkan lagi apakah 9 lebih kecil dari 7. Karena tidak, maka posisi tetap. Dan karena urutan data sudah dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar, maka bubble sort sudah selesai. 2. Insertion sort. Insertion sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dan menyisipkan elemen-elemen satu persatu ke dalam bagian terurut dari array atau daftar. Algoritma ini mirip dengan cara kita menyortir kartu tangan saat bermain kartu. Sort ascending, teknik pengurutan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar dengan cara menyisipkan atau memasukkan setiap elemen secara berulang-ulang ke dalam posisinya atau tempatnya yang benar. Langsung saja. Langkah pertama, kita ambil angka pada posisi kedua, yaitu 7. Kita bandingkan apakah 7 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Karena 7 lebih besar dari 4, maka posisi 4 tidak digantikan oleh 7. Selanjutnya, kita ambil angka di posisi ketiga, yaitu 1. Bandingkan lagi, apakah 1 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Karena 1 lebih kecil dari 7, maka posisi 7 bergeser ke kanan. Selanjutnya, kita bandingkan apakah 1 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Karena 1 lebih kecil dari 4, maka posisi 4 bergeser ke kanan. Dan 1 mengisi posisi yang kosong. Kemudian, kita ambil angka pada posisi keempat, yaitu 2. Kita bandingkan apakah 2 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Karena 2 lebih kecil dari 7, maka posisi 7 bergeser ke kanan. Lalu, kita bandingkan lagi apakah 2 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka posisi 4 bergeser ke kanan. Kemudian kita bandingkan apakah 2 lebih besar atau lebih kecil dari 1. Karena 2 lebih besar dari 1, maka posisi 1 tetap dan 2 mengisi posisi yang kosong. Selanjutnya, kita ambil angka pada posisi kelima, yaitu 9. Lalu, kita bandingkan apakah 9 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Karena 9 lebih besar dari 7, maka posisi 7 dan 9 tidak berubah. Kemudian, kita ambil angka pada posisi terakhir, yaitu 5. Kita bandingkan apakah 5 lebih besar atau lebih kecil dari 9. Karena 5 lebih kecil dari 9, maka posisi 9 bergeser ke kanan. Lalu, bandingkan lagi apakah 5 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Karena 5 lebih kecil dari 7, maka posisi 7 bergeser ke kanan. Kemudian kita bandingkan apakah 5 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Karena 5 lebih besar dari 4, maka posisi 4 tetap dan 5 mengisi posisi yang kosong. Angka sudah tersusun dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Insertion sort selesai. 3. Selection sort. Selection sort adalah metode sederhana untuk mengurutkan data dalam suatu larik atau daftar. Konsepnya adalah dengan mencari elemen terkecil dalam larik dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian, mencari elemen terkecil dalam sisa larik yang belum diurutkan dan menukarnya dengan elemen kedua, dan begitu seterusnya. Proses ini diulang hingga seluruh larik diurutkan secara berurutan. Selection sort ascending, teknik pengurutan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar dengan cara memilih elemen data terkecil, lalu membandingkan dan menukarkannya dengan elemen pada data awal, dan seterusnya sampai dengan seluruh elemen sehingga menghasilkan pola data yang telah di-sort. Di sini sudah ada angka yang posisinya tidak berurutan. Dan kita akan mengurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar dengan metode selection sort. Langkah pertama, kita akan cek seluruh elemen data.
Temukan nilai terkecil dan tukarkan posisinya dengan elemen pada data awal. Dimulai dari elemen data pertama yaitu 4. Apakah 7 lebih kecil dari 4? Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 1 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah iya, selanjutnya kita bandingkan apakah 2 lebih kecil dari 1. Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 9 lebih kecil dari 1. Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 5 lebih kecil dari 1. Karena jawabannya adalah tidak dan 1 merupakan nilai terkecil, selanjutnya kita tukar posisi nilai terkecil 1 dengan nilai pada elemen data awal yaitu 4. Karena 1 sudah merupakan nilai terkecil, maka elemen data awal berpindah ke 7. Kita bandingkan lagi, apakah 4 lebih kecil dari 7? Karena jawabannya adalah iya, selanjutnya kita bandingkan apakah 2 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah iya, selanjutnya kita bandingkan apakah 9 lebih kecil dari 2. Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 5 lebih kecil dari 2. Karena jawabannya adalah tidak dan 2 merupakan nilai terkecil, selanjutnya kita tukar posisi nilai terkecil 2 dengan nilai pada elemen data awal yaitu 7. Karena 2 sudah merupakan nilai terkecil, maka elemen data awal berpindah ke 4. Kita bandingkan apakah 7 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah tidak, selanjutnya kita bandingkan apakah 9 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah tidak, selanjutnya kita bandingkan apakah 5 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah tidak, maka 4 sudah merupakan nilai terkecil, kemudian elemen data awal berpindah ke 7. Selanjutnya kita bandingkan apakah 9 lebih kecil dari 7. Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 5 lebih kecil dari 7. Karena jawabannya adalah iya dan 5 merupakan nilai terkecil, selanjutnya kita tukar posisi nilai terkecil 5 dengan nilai pada elemen data awal yaitu 7. Karena 5 sudah merupakan nilai terkecil, maka elemen data awal berpindah ke 9. Selanjutnya kita bandingkan apakah 7 lebih kecil dari 9. Karena jawabannya adalah iya, maka kita tukar 7 dengan nilai pada elemen data awal yaitu 9. Angka sudah tersusun dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Selection sort selesai. C. Tumpukan dan antrean. Tumpukan, stack, adalah struktur data abstrak dalam pemrograman komputer yang mengikuti konsep LIFO, last in first out, artinya elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam tumpukan akan menjadi yang pertama dikeluarkan atau diakses. Operasi utama pada tumpukan adalah push, menambahkan elemen ke tumpukan, dan pop, menghapus atau mengeluarkan elemen dari tumpukan. Antrean, QW, adalah struktur data abstrak dalam pemrograman komputer yang mengikuti konsep FIFO, first in first out. Artinya elemen pertama yang dimasukkan ke dalam antrean akan menjadi yang pertama dikeluarkan atau diakses. Operasi utama pada antrean adalah NQW, menambahkan elemen ke antrean, dan DQW, menghapus atau mengeluarkan elemen dari antrean. Stack merupakan sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip last in first out. Jadi, yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Beda dengan FIFO, first in first out. Kalau kemarin di video saya tentang queue, antrian itu kan first in first out ya. Yang masuk duluan, kayak antri ambil nomor duluan, ya dia yang dilayani duluan. Tapi kalau di LIFO, last in first out, maka siapa yang terakhir datang, dia yang dilayani duluan. Di dalam stack sendiri ada beberapa operasi yang bisa digunakan, yaitu pada dasarnya ada push untuk memasukkan data dan ada pop untuk mengeluarkan data.
Nah, kalau kita lihat bentuk stack itu kira-kira ya gambarannya seperti inilah. Jadi benar-benar seperti tumpukan. Misal di sini ada beberapa data ya, 13, 7, 28, 5, semuanya ditumpuk. Ya kalau representasinya dalam memori ya nggak kayak gini. Cuman gambaran awam untuk kita ya kira-kira bentuknya seperti ditumpuk kayak gini. Kalau kita numpuk box gitu, numpuk kardus, yang kita ambil duluan kan nggak mungkin yang paling bawah ya, ambruk kan nanti ya. Ambil paling atas dulu, paling atas dulu, paling atas dulu, seperti itu. Konsepnya seperti itu, makanya dikasih nama stack atau tumpukan. Yang atas ini disebut sebagai top ya, karena memang namanya juga atas, top, yang bawah, bottom. Nah, cara masuk stack ini gimana? Cara masuknya dia ya sama seperti kita menumpuk barang. Jadi masuk dari atas, taruh di paling bawah, masuk lagi dari atas, taruh paling bawah. Kalau untuk keluarnya, sebaliknya, diambil dari paling atas, keluarkan, paling atas lagi, keluarkan lagi, paling atas lagi, keluarkan sampai habis. Oke, kita langsung saja coba simulasikan proses push di dalam stack. Ya, misalnya di sini ada data, nilainya adalah 13 ya. Jadi kalau di stack itu meskipun nilainya berapapun, dia yang paling penting adalah ya urutannya gitu ya. Jadi ini kan lebih ke value 13 itu, tapi yang penting dia nanti masuknya ini sebagai urutan nomor berapa. Oke, kita langsung saja coba push 13 ini ke dalam stack kita. Kita masukkan ke stack. Dia langsung menduduki posisi paling bottom karena posisi stacknya saat itu masih kosong, jadi dia masuk langsung sebagai bottom. Nah, kemudian saya mau masukkan lagi data kedua berisi nilai 7. Oke, masukkan lagi, masuk lagi. Berikutnya saya juga masih mau nambah lagi, saya push lagi 28, masuk lagi. Saya push lagi 5, masuk lagi. Berikutnya kita akan coba melakukan operasi pop, yaitu mengambil item dari stack. Nah, kalau in tadi ke sini, kalau out arahnya ke sana. Jadi diambil paling atas dulu. Paling atas, pop 1, pop lagi, atas kena lagi. Ya, itu tadi proses pop dalam stack. Nah, ada juga operasi lain yang mungkin bermanfaat juga buat teman-teman, yaitu adalah pick. Pick itu adalah operasi untuk mengintip ya, melihat item apa yang ada di paling atas. Ini namanya pick. Kita coba pick. Nah, begitu kita manggil pick, nanti akan langsung ketahuan, oh 5. Ternyata yang ada di paling atas adalah angka 5. Pas kita gabungkan dengan proses pop misalnya, oh sudah diintip topnya sekarang 5. Tapi kemudian di sini kena pop, berarti kalau kita panggil pick lagi, dia akan ngintip ke top yang berikutnya. Karena kan yang top tadi kan sudah di pop ya. Jadi di sini dia kalau kita panggil lagi picknya dia akan menunjuk ke tumpukan yang paling atas yang ada sekarang. Apa itu queue? Jadi queue atau antrian merupakan jenis tipe data di mana penambahan elemen dilakukan dari sisi rear atau belakang dan pengambilan elemen akan dilakukan dari sisi front atau depan. Dalam queue sendiri terdapat proses NQ dan DQ. Nah, NQ ini maksudnya adalah penambahan elemen dalam antrian, dan DQ itu maksudnya pengurangan atau mengeluarkan satu elemen dari queue atau antriannya. Kita langsung saja lihat ke contoh queue. Nah, di sini ada sebuah queue, isinya ada 4 elemen ya, 13, 7, 28, dan 5. Pada array ini, elemen masuk dan keluar dari jalan yang berbeda. Masuk dari in, keluar dari out. Nah, masuknya ini dia dari rear, keluarnya dari front. Seperti itu. Di implementasinya, ketika kita akan menambahkan elemen atau kita sebut sebagai proses NQ, maka elemen dimasukkan ke indeks terkecil yang tersedia atau bisa dibilang di bagian front. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini kita melihatnya ini indeks terkecilnya ya, jadi karena dia yang paling ujung, indeks ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dia akan masuk dan ditempatkan ke indeks terkecilnya yang tersedia. Ini proses NQ. Nah, ketika kita akan mengeluarkan elemen atau kita sebut sebagai proses DQ, maka elemen dikeluarkan satu persatu menuju out ini ya dari indeks terkecil juga. Indeks terkecil out, kemudian indeks berikutnya out, dan seterusnya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa pada tipe data ini arus in dan outnya itu adalah
dilakukan secara FIFO atau first in first out. Yang masuk duluan ya yang keluar duluan. Oke, kita langsung coba simak proses NQ di sini. Kita lihat di sini kita akan melakukan penambahan elemen pada Q di sini. Nah, misalnya 5 ya, 5 kita masukkan ke dalam antrian. Kita lakukan NQ 5, maka 5 masuk, dia akan menempati indeks terkecil. Nah, yang berikutnya kemudian kita coba melakukan NQ kembali. Kita melakukan NQ, nah satu data masuk lagi, dia menempati indeks berikutnya yang tersedia. Kemudian ada data masuk lagi, maka kita lakukan NQ lagi, masuk lagi data, kita lakukan NQ lagi, masuk lagi data, dan seterusnya. Hingga seluruh data masuk dalam queue atau antrian kita. Berikutnya adalah proses DQ. Jadi proses DQ ini mengeluarkan elemen dari antrian kita. Ingat bahwa di queue ini dia proses in outnya dilakukan secara FIFO, artinya first in first out. Berarti data yang pertama masuk tadi dia juga akan pertama keluar. Maka kalau kita lihat di sini tadi kan masuknya 5, 28, 7, 13, maka yang akan keluar dulu adalah 5. Kemudian nanti 28 akan bergeser menempati posisi 5, kemudian 7, 13 dan seterusnya. Baik, langsung saja kita lihat contohnya. Kalau kita lakukan proses DQ pada antrian kita, maka 5 akan keluar. Kalau kita DQ 28 geser, 7 geser, 13 geser, menempati indeks yang kosong. Kemudian kita lakukan DQ lagi, 28 DQ, 7 dan 13 geser, dan seterusnya hingga antriannya sudah kosong atau sudah tidak dilakukan DQ lagi.